Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi Sadaqori 1 Kota Cirebon dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Barusan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sudah pada mandi, sudah pada makan. Yuk kita belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Oke anak-anakku, kemarin sudah mempelajari mengenal Allah melalui sifat Asmaul Husna, di antaranya Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum. Dan kemarin juga kita sudah mempelajari surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, wa Turi Sinin. Balik kita akan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran. Tadi kita sudah mempelajari kitab-kitab Allah ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang kelima adalah kitab Al-Quran. Kembali mengulas pelajaran kemarin ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Muhammad, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sampai sekarang kitab-kitab itu masih ada ya. Dan Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Al-Quran semuanya masih ada dan terpelihara. Namun kebenaran ada semuanya terangkum di dalam kitab Al-Quranul Karim. Dan sampai saat ini kitab tersebut membawa ajaran terpuji ya. Oke, kita baca anak-anak ya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Oke, bersih ya, dalam keadaan bersih, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Satu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Oke, ini anak yang sedang sholat. Ya, orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada gambar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat kedua tangan ya. Atau berharap, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan ilustrasi gambar sebagai berikut ya. Ini gambar 2.6, gambar anak saling bersalaman sesama teman. Artinya dimanapun kita berada, kita harus bersosialisasi, berkawan, menghormati, dan menghargai teman kita ya.
kita harus saling menyayangi. Gambar 2.7, gambar anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Ini manusia menandakan bahwa manusia itu saling membutuhkan orang lain. Oke. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan, tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar sebagai berikut. Ini ada anak ya, tak ada rambutnya, dia memberi makanan kepada ayam yang di depan rumah ya. Yang gambar 2.9, gambar anak sedang merawat tanaman dalam pot di dalam rumah. Ini menandakan bahwa kita berbuat baik, terpuji terhadap lingkungan sekitar, merawat tanaman, menyirami tanaman, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ada anak yang menggunting kukunya sendiri. Nah, ini artinya kemandirian. Dia berbuat baik untuk diri sendiri agar tangan kita, badan kita adalah sehat. Oke, yang keempat adalah ada anak wanita yang mau berangkat ke sekolah, merapikan dulu semua apa yang ada dalam dirinya, baik wajahnya, telinganya, bajunya, sepatunya, dan lain sebagainya. Ini yang menandakan adalah dia bisa merawat dirinya sendiri. Artinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Oke, sudah selesai ya. Kita rangkuman ya. 1. Semua umat Islam wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Apa Asmaul Husnanya? Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad adalah sebagian dari Asmaul Husna. Al-Mumit mengandung arti apa? Yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abad. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya dan maha memberi hidup makhluknya. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Al-Ahad mengandung arti yang maha esa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Yang 8, semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ajaran terpuji. 10, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Ini ada tugasnya. Tugasnya kita lihat aja di LKS ya. Dari bab 1 sampai bab 2, ini masih pelajaran bab 2 ya. Ini contoh ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bahas ya. Contoh berperilaku terpuji pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sholat ya. Apalagi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Terus ajaran terpuji apa lagi nih? Contoh terpuji kepada sesama, saling membantu ya, membantu teman ya, oke. Contoh ajaran terpuji kepada hewan dan tanaman tadi apa? Menyirami tanaman, mengurus tanaman, dan memberi makan hewan. Oke. Terhadap diri sendiri tadi apa? Berhias dan boleh mandi, boleh makan, dan lain sebagainya. Oke, itu saja anak-anak. Ini sebagai latihan ya. Oke, ayo berlatih. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Yang maha mematikan. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Ada yang apa? Yang maha hidup, yang maha hidup ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri sendiri. Oke. Apa yang dimaksud Al-Ahad? Yang maha esa.
Oke, nah itu pelajarannya, sudah hafal ya. Nah ini apa pengertian mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Apa pengertiannya? Asmaul Husna apa pengertiannya? Pengertiannya adalah ya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jadi mengenal lewat nama-namanya ya. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan semua manusia. Setuju? Setuju. Enggak setuju. Nah, Asmaul Husna memudahkan kita mengenal Allah. Tuh, iya. Asmaul Husna tidak penting dipelajari. Sangat tidak setuju ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Oh, jangan ini yang itu tidak tahu. Oke, ininya dihapus ya. Oke, ini ya ini dihapus. Oke, kita wajib percaya kepada kitab-kitab Allah ya. Kita menghormati kitab suci umat beragama lain. Setuju? Tinggal setuju. Menghormati kitab suci sama orang lain. Ya, kita disuruh beriman dan meyakini kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Oke, itu saja anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti minggu depan kita akan mempelajari bab 3. Insya Allah kalau nggak hari ini atau minggu depan kita akan menghadapi ulangan. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.